Halo adik, kalian tidak lolos verifikasi KIP kuliah di SNMPTN tahun 2022 dan apa solusinya? Maka simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik pejuang kampus, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat mengejar kampus impian kalian, terutama di jalur UTBK SBMPTN tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar 3 solusi bagaimana cara adik-adik jika tidak lolos verifikasi KIP kuliah di SNMPTN tahun 2022 kemarin. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan tentunya menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi jalur mandiri di PTN-PTN di Indonesia. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp buat adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan 3 solusi bagaimana jika adik-adik tidak lolos verifikasi KIP kuliah tahun 2022 di SNMPTN. Adik-adik pejuang kampus untuk pelamar KIP kuliah SNMPTN tahun 2022 khususnya. Mungkin saat ini adik-adik galau, mungkin adik-adik sekarang itu pesimis, adik-adik tidak bisa membayar biaya UKT yang ditetapkan oleh PTN-PTN yang saat ini sudah banyak yang merilis adik-adik. Karena banyak dari siswa yang masuk di perguruan tinggi khususnya di SNMPTN melalui jalur KIP kuliah memang dari keluarga yang kurang mampu adik-adik. Nah, ada sebenarnya 2 penyebab bagaimana banyak siswa gagal di KIP kuliah SNMPTN tahun 2022 yang mungkin ini nantinya bisa menjadi bahan evaluasi adik-adik jika melamar KIP kuliah di PTN yang lain, terutama di jalur mandiri. Yang pertama adalah berkas kalian tidak valid atau berkas kalian kurang lengkap. Nah, pada portal pendaftaran di KIP kuliah memang tidak disebutkan secara rinci berkasnya, misalnya dari desa, kemudian misalnya pajak bumi bangunan seperti apa, kemudian nanti ngisinya benar bagaimana. Nah, itu tidak disebutkan secara rinci adik-adik. Tetapi banyak siswa yang ngisinya asal-asalan. Nah, ini menjadi bahan evaluasi dari PTN-PTN tersebut adik-adik. Kemudian yang kedua adalah adik-adik tidak memiliki kartu KIP kuliah atau kartu KKS yang saya tunjukkan di layar seperti ini. Memang untuk peserta KIP kuliah di perguruan tinggi negeri tidak harus adik-adik punya kartu KKS atau kartu PKH ataupun kartu Indonesia Pintar adik-adik. Nah, ini disebabkan karena memang LTMPT dan Kemendikbud bekerjasama dengan Pusdiklat Kemendikbud menyediakan peluang seluas-luasnya kepada peserta yang tidak memiliki kartu tersebut adik-adik. Yang artinya memang perbedaannya yang sangat signifikan adalah jika adik-adik mempunyai kartu KKS dan kartu PKH, itu adik-adik data DTKS-nya di Kemensos itu sudah muncul adik-adik. Kemudian jika adik-adik tidak mempunyai kartu tersebut maka tidak muncul. Artinya banyak kampus yang kuotanya kan berbeda-beda adik-adik. Jadi setiap kampus perlu saya tekankan tidak sama kuota KIP kuliahnya. Jadi ada yang misalnya di SNMPTN 100, ada yang 200, bahkan ada yang 500 adik-adik. Nah, jika pelamar KIP kuliahnya itu melebihi dari kuota, maka otomatis seleksi pertama yang dilakukan adalah bagi adik-adik yang mempunyai kartu. Otomatis jika sudah mempunyai kartu KKS dan kartu KIP kuliah yang sudah ada dari SMA atau mungkin dari SMP adik-adik, itu menjadi pertimbangan utama adik-adik menerima dana dari KIP kuliah adik-adik. Kemudian bagi adik-adik yang tidak punya tentunya akan dipilih belakangan dari siswa-siswa yang punya kartu tersebut. Sehingga memang untuk KIP kuliah di SNMPTN tahun 2022 ini sekali lagi evaluasinya atau verifikasinya sangat ketat dikarenakan mungkin pelamarnya sangat banyak sudah adik-adik. Nah, ini tidak perlu disesali bagi adik-adik yang tidak lolos verifikasi yang sudah muncul tagihan UKT-nya. Artinya jika adik-adik sudah muncul tagihan UKT, barang tentu adik-adik harus membayar biaya UKT yang sudah ditetapkan oleh PTN-PTN tersebut. Namun apa solusinya jika adik-adik ingin mungkin tetap mendapatkan KIP kuliah di tahun 2022? Maka saya punya 3 solusi alternatif yang adik-adik bisa menjadi rekomendasi adik-adik supaya adik-adik mungkin punya kesempatan lebih lagi di penerimaan KIP kuliah jalur yang lainnya.
Nah, yang pertama adalah silakan mengundurkan diri di jalur SNMPTN tahun 2022 itu. Meskipun adik-adik sudah diterima, adik-adik bisa mengundurkan diri. Nah, setelah mengundurkan diri, apa yang adik-adik bisa lakukan? Adik-adik bisa mendaftar jalur tes mandiri yang menyediakan KIP kuliah adik-adik. Misalnya bisa Unpad, bisa ITB, bisa ITS, kemudian UGM, kemudian UI, dan masih banyak beberapa PTN yang menyediakan kuota KIP kuliah di tahun 2022 ini lewat jalur mandiri adik-adik. Jadi adik-adik bisa mengundurkan diri meskipun adik-adik sudah diterima, dan nanti misalnya adik-adik diterima dan disuruh membayar UKT, silahkan adik-adik bisa mengundurkan diri. Barang tentu ini juga menjadi hal yang harus patut dipikirkan adik-adik ketika adik-adik memang benar-benar ingin memperjuangkan nasib adik-adik di penerima KIP kuliah tahun 2022. Karena memang untuk kuota jalur mandiri jelas KIP kuliahnya lebih kecil daripada SNMPTN dan SBMPTN. Yang kedua adalah jika adik-adik mengundurkan diri, jelas adik-adik barang tentu juga tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN. Yang artinya adik-adik juga peluangnya juga sangat kecil di penerimaan jalur mandiri di berbagai PTN, karena ada beberapa PTN yang menggunakan nilai UTBK SBMPTN. Tapi ini juga menjadi masalah bagi adik-adik yang memang secara ekonomi kurang mampu. Jadi memang KIP kuliah ini diperuntukkan bagi adik-adik yang kurang mampu. Kalau memang kurang mampu, ya adik-adik berjuang lebih giat lagi adik-adik ya. Nah, kemudian yang kedua, solusi dari saya adalah silakan menunggu kuota tambahan adik-adik. Jadi kuota tambahan ini diberikan kepada mahasiswa yang gagal di KIP kuliah di PTN tersebut. Nah, memang banyak siswa yang ternyata ketika dia diputuskan menjadi penerima KIP kuliah di SNMPTN, ternyata juga ada beberapa yang mengundurkan diri, dan ini terjadi pada siswa-siswa saya. Ini disebabkan banyak faktor adik-adik. Bisa karena memang pengen di PTN yang lebih bonafit, atau biasanya lolos di sekolah kedinasan atau di TNI Polri, yang barang tentu jalur masuknya atau tesnya kan berbeda adik-adik. Nah, kan jadwalnya berbeda juga biasanya setelah UTBK SBMPTN. Jadi mereka tetap daftar ulang, kemudian dinyatakan diterima KIP kuliah, ternyata mereka memilih di kedinasan. Artinya slot itu akan longgar. Nah, PTN-PTN tersebut akan memberikan slot itu bagi peserta yang gagal. Taruhlah misalnya nih kuota 100, adik-adik nomor 101. Kemudian ada yang mengundurkan diri 1, otomatis adiknya yang akan dimasukkan di kuota tersebut adik-adik. Tetapi ini juga tidak di semua PTN adik-adik. Adik-adik kalau misalnya memang ingin menunggu ini, silakan nanti UKT-nya tetap dibayar, dan biasanya nanti ada pemberitahuan lanjutan dari PTN-PTN tersebut adik-adik. Jadi ini juga terjadi, dan pengalaman saya ketika mendampingi adik-adik yang menerima KIP kuliah susulan adik-adik. Jadi ini juga menjadi alternatif juga, silakan adik-adik bayar. Kemudian adik-adik tidak usah khawatir ketika adik-adik membayar UKT dan adik-adik nanti ditetapkan menjadi penerima KIP kuliah susulan, maka adik-adik nantinya akan dikembalikan uangnya. Jadi uangnya yang 1 semester atau UKT yang dibayarkan 1 semester ke depan akan dikembalikan 100% oleh PTN yang adik-adik tuju tersebut. Kemudian yang ketiga, adik-adik bisa mendaftar di jalur SBMPN adik-adik. Nah, kalau yang pertama tadi adalah jalur mandiri, maka di tips yang ketiga ini mengikuti jalur SBMPN. Nah, apa itu SBMPN? SBMPN itu adalah seleksi bersama masuk Politeknik Negeri di seluruh Indonesia khusus untuk diploma adik-adik. Nah, ini khusus bagi adik-adik yang biasanya dari SMK ya adik-adik, silahkan mendaftar di SBMPN, dan ini juga terkoneksi dengan KIP kuliah. Nah, perlu saya tekankan bahwa untuk seleksi verifikasi KIP kuliah itu diseleksi dari PTN-PTN itu sendiri. Sehingga misalnya PTN A, kemudian dengan PTN B, seleksi KIP kuliahnya berbeda. Jadi misalnya di SNMPTN kalian tidak diterima di KIP kuliah, maka tidak menutup kemungkinan di jalur mandiri dan jalur SBMPN ini adik-adik tidak diterima. Jadi adik-adik juga bisa tetap berjuang untuk mendapatkan KIP kuliah dari jalur yang lain. Mungkin ini yang bisa membantu informasi kepada adik-adik, dan kesimpulan dari video kali ini, silahkan adik-adik pikirkan masa-masa ketika adik-adik ingin menghubungkan diri di SNMPTN tahun 2022 ini, yang barang tentu adik-adik harus sudah punya alternatif jika adik-adik mengundurkan diri. Karena kerugian terbesarnya adik-adik tidak bisa mengikuti UTBK tahun ini, tahun depan, dan tahun 2024. Sehingga nanti adik-adik harus fokus ke jalur-jalur perguruan tinggi yang lain yang menerima KIP kuliah adik-adik. Karena adik-adik juga perlu pesimis, karena masih banyak jalur tes yang tetap bisa menerima KIP kuliah di jalur tes tersebut. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa.